Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, adik-adik mahasiswa sekalian, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar konsep dari akuntansi syariah dalam mata kuliah kita. Sesuai dengan namanya, yaitu akuntansi syariah, berarti terdiri dari dua kata, yaitu akuntansi dan syariah. Terkait dengan akuntansi, saya rasa kalian sudah pernah mempelajari definisi dari akuntansi, yaitu proses mencatat, kemudian mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan segala data-data atau informasi yang bersifat keuangan yang terkait dengan suatu entitas ekonomi untuk digunakan oleh para user atau pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Dan kata yang kedua yaitu berkaitan dengan syariah. Apa itu syariah? Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas apa itu syariah dan dasar-dasar konsep yang mendasarinya. Di sini ada e-book yang sudah saya posting di slot mata kuliah saya, dan saya harap kalian sudah membacanya. Apabila kita bicara tentang akuntansi syariah, berarti asumsi kita bahwa akuntansi yang sedang kita pelajari ini adalah berlandaskan syariah. Syariah dimaksud tentu saja syariah Islam. Jadi sebelum kita membahas atau memahami dan mempelajari akuntansi syariah, tentu saja kita harus membahas dahulu apa itu syariah dan apa dasar-dasarnya, sehingga kita bisa memahami kenapa akuntansi syariah tersebut berlaku seperti itu. Ya. Nah, bagi para mahasiswa yang beragama Islam, mudah-mudahan ini menjadi momen atau kesempatan untuk memahami kembali dan mempelajari kembali tentang dasar-dasar dari agama Islam. Sedangkan bagi saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam, maka mudah-mudahan ini menjadi kesempatan dan menjadi pengayaan pengetahuan tentang sebenarnya apa itu Islam dan bagaimana sebenarnya keyakinan Islam, dan bisa menjadi pembuka mata bahwa betapa banyak orang-orang atau kaum yang mengaku Islam atau beragama Islam, tapi ternyata kadang-kadang akidah mereka, keyakinan mereka, dan perbuatan mereka belum tentu sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Nah, jadi suatu agama itu tidak bisa kita nilai dari perbuatan penganutnya, karena betapa banyak pemeluk agama itu belum tentu dia berlaku atau bertindak sesuai dengan ajaran agamanya sendiri. Dan ini berlaku tidak hanya dalam agama Islam. Semua agama pasti ada oknum-oknum dari pemeluknya yang berbuat tidak sesuai dengan ajaran agamanya sendiri, baik itu dalam Islam, dalam agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan macam-macam agama lain di dunia. Ya. Nah, jadi kami dan saya memohon kepada mahasiswa-mahasiswa yang beragama Islam untuk mempelajari dan memahami ini dan memperhatikan ini untuk kembali mempelajari tentang agamanya sebagai dasar sebelum kita masuk ke akuntansi syariahnya. Dan kepada saudara-saudara kami yang tidak beragama Islam, untuk menjadi pengetahuan baru mungkin, untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya Islam, apakah sama dengan yang banyak diberitakan di media-media massa yang kadang lebih banyak tidak sesuai dengan ajaran Islam sendiri, yang lebih banyak menyorot kepada kesalahan-kesalahan pemeluknya. Padahal ajaran Islam tidak seperti itu. Oke, sebelumnya saya ambil dari e-book ini, akuntansi syariah ini, yang sudah saya share ke kalian, yang disusun oleh Dr. Slamet Wiono, AK MBA SAS CA, dan sebenarnya ini juga ada di buku paket kita, tapi sayang saya tidak punya bukunya. Kalian bisa lihat di buku
Akuntansi Syariah di Indonesia yang ditulis oleh Bu Sri Nurhayati dan Ibu Wasilah yang dicetak oleh penerbit Salemba 4 Jakarta. Nah, di sini beliau memulai dengan bab Islam sebagai agama yang kafah. Kafah yang dimaksud adalah sempurna, mencakup segala aturan. Jadi intinya Islam adalah agama yang sempurna. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-Maidah, ya, dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan, sebentar saya buka supaya enak. Sebentar. Baiklah, sekarang kita akan bahas tauhid yang pertama, yaitu tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah diambil dari kata-kata robba. Diambil dari kata-kata robba. Ya. Robba, mungkin kalau kita lihat terjemahan, baik itu terjemahan Al-Quran, ya, maupun terjemahan di buku-buku hadis. Dalam Indonesia, para penterjemah sering meringkasnya menjadi Tuhan untuk memudahkan. Sebenarnya ini tidak cukup karena bahasa Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk mengimbangi, untuk menerjemahkan secara luas dan lengkap lafaz-lafaz dalam bahasa Arab, terutama lafaz-lafaz yang sifatnya syar'i atau dalam syariat. Jadi Robba ini sebenarnya bukan hanya Tuhan, tapi Robba ini memiliki banyak arti dalam bahasa Arab, ya, yang memang menggambarkan atau memaknakan segala perbuatan yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Ya. Jadi Robba itu banyak maknanya, dan dalam kata-kata Robba ini terkandung makna seluruh perbuatan yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Di dalam kitab Tauhid ini disebutkan bahwa definisi ringkasnya adalah Tauhid Rububiyah adalah ifradullah ta'ala bi'af'alihi, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu bi'ayy taqada annahu wahdahul khaliq li jami'il makhluqat, bahwasanya kita meyakini bahwasanya hanya Allah saja satu-satunya yang mampu untuk mencipta seluruh makhluk. Contohnya itu. Jadi salah satu perbuatan Allah yaitu mencipta. Sebagaimana dikatakan dalam Quran Az-Zumar ayat 62, Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah sang pencipta segala sesuatu. Maka dalam kata-kata Robba ini terkandung makna khaliq, pencipta. Ya, pencipta. Selain itu, ini hanya contoh, juga terkandung kata-kata raziq. Jadi raziq yaitu sang pemberi rizki. Maknanya wa annahu ar-raziq li jami'i ad-dawab wa annahu ar-raziq li jami'i ad-dawab wal adamiyyin wa ghairihim. Bahwasanya Allah saja satu-satunya yang mampu memberi rezeki kepada seluruh binatang-binatang, serangga, kaum Adam, manusia, dan selainnya dari kalangan jin. Ya. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Bahwasanya tidak adalah dari serangga itu di bumi ini kecuali atas tanggungan Allah lah rezekinya. Maka kita harus meyakini dan
beriktikad bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang mampu memberi rezeki. Itulah tauhid rububiyah. Contoh lagi, perbuatan yang hanya Allah yang sanggup melakukannya, tidak ada yang lain yang sanggup. Contohnya Al-Malik, sang penguasa. Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Di dalam surat Ali Imran mulai dari ayat 26 sampai ayat 27. Katakanlah, wahai Allah, sang pemilik, sang penguasa kerajaan, tu'til mulka man tasha'. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau inginkan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan engkau mencabut kekuasaan dari siapapun yang engkau inginkan. Wa tu'izzu man tasha'. Engkau tinggikan derajat orang yang engkau inginkan. Wa tuzillu man tasha'. Dan engkau hinakan siapa yang engkau inginkan. Biyadikal khair. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau, wahai Allah, maha berkuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahar fil lail. Engkau masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mait. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul maita minal hayy. Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan engkau memberi rezeki kepada siapapun yang engkau inginkan tanpa batasan. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya Allah yang menguasai segala alam semesta ini, menguasai kerajaan alam semesta ini. Dan tidak ada yang lain yang menguasai alam semesta ini, memiliki alam semesta ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang lain selain Allah adalah makhluk yang juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, Al-Mudabbir yang tidak ada di sini, saya contohkan Al-Mudabbir, yaitu Allah yang mengatur segala urusan. Tidak ada yang mengatur segala urusan di alam semesta ini selain Allah, Al-Mudabbir, yang merawat, mengurus segala urusan di alam semesta ini. Jadi kata-kata Rabb itu memiliki banyak arti. Saya contohkan 4 saja, sebenarnya banyak ratusan makna, tapi ini contohnya. Jadi dalam kata-kata Rabb terkandung kata-kata Al-Khaliq, Maha Mencipta, Ar-Raziq, Maha Memberi rezeki, Al-Malik, Maha Menguasai, Memiliki, Al-Mudabbir, Maha Mengurus segala urusan. Di dalam ayat ini, di dalam kata-kata Robba ini banyak makna yang lain, perbuatan yang hanya Allah yang sanggup melakukannya. Seperti Al-Muhyi, menghidupkan. Tidak ada yang lain yang sanggup menghidupkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang nabi bisa menghidupkan, tidak ada malaikat yang bisa menghidupkan, memberi nyawa, tidak ada manusia, walaupun dia dikatakan ulama atau keramat dan sebagainya, tidak ada yang bisa mampu menghidupkan kecuali sebenarnya hanya Allah. Mematikan, ya, terus mengazab, memberi pahala, mengampuni, ya, dan lain sebagainya. Itu hanya Allah yang sanggup melakukannya. Nah, tauhid rububiyah ini maknanya kita meyakini bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang mampu menciptakan, mampu memberi rezeki, mampu menguasai dan memiliki, dan mampu mengurus segala urusan di alam semesta ini, dan lain-lain. Maknanya lagi, terbaliknya adalah, kalau ada yang meyakini ada selain Allah yang mampu mencipta, memberi rezeki, menguasai alam semesta, mengurus alam semesta, berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam tauhid rububiyah ini. Seperti misalkan ada orang yang meyakini bahwa ada nabi, seorang manusia yaitu nabi mampu menciptakan. Gitu. Atau ada seorang jin yang mampu menciptakan. Atau ada yang menganggap ada wali keramat yang mampu memberi rezeki, memberi jodoh, ya, memberikan kesembuhan. Ada orang-orang tertentu yang mengurus segala urusan, sebagaimana keyakinan sebagian kaum sufi tasawuf
yang meyakini adanya wali kutub. Jadi mereka meyakini bahwasanya di bumi ini akan selalu ada 7 orang yang mengatur atau menjaga bumi ini, menjaga gunung, menjaga badai, menjaga laut, dan sebagainya. Subhanallah. Padahal manusia tidak mampu melakukan itu. Hanya Allah yang sanggup melakukan itu. Itu hanya khayal dan tahayul, hayalan mereka. Jadi keyakinan mereka ini menyimpang dan mereka syirik dalam tauhid rububiyah ini. Itulah tauhid yang pertama. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi Muhammad, atau bahkan lebih jauh lagi, kita katakan, apakah para nabi dan rasul dari zaman pertama kali Allah turunkan para nabi dan rasul dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, hingga Musa, Isa, dan hingga terakhir Nabi Muhammad SAW. Mereka diutus untuk menegakkan dan mengajarkan tauhid rububiyah ini. Apakah itu tugas mereka? Jawabannya kita bisa lihat di dalam ayat ini. Ayat berikut ini maksudnya. Atau dengan kata lain, apakah orang-orang di zaman para nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Idris, Hud, Saleh, Isa, Musa, termasuk Nabi Muhammad, apakah orang-orang yang waktu itu tidak beriman kepada para nabi, mereka memiliki tauhid ini, yaitu bertauhid rububiyah? Atau saya lebih permudah lagi, apakah orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang Arab di lingkungan Nabi Muhammad di Mekah pada waktu itu, dari kalangan keluarga beliau sendiri, kampung beliau sendiri, apakah mereka memiliki tauhid seperti ini? Jadi Rasulullah diutus kepada mereka. Apakah Rasulullah diajarkan untuk mengajarkan tauhid ini, yakni mereka tidak bertauhid ini sehingga perlu diajarin, ataukah mereka sudah bertauhid rububiyah, yakni apakah mereka meyakini bahwasanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, mengurus segala urusan, memiliki alam semesta, ataukah mereka tidak meyakini bahwasanya Allah mencipta satu-satunya? Apakah mereka meyakini ada yang lain selain Allah yang mencipta? Mungkin mereka meyakini berhala mereka bisa memberi rezeki, bisa menghidupkan dan mematikan. Apakah mereka juga meyakini bahwasanya berhala yang mereka sembah itu memiliki kemampuan untuk mengatur segala urusan? Mungkin sebagian besar di antara kalian menganggap, iyalah, mereka menganggap ada selain Allah yang mampu mencipta, memberi rezeki, mengatur segala urusan, dan memiliki dan menguasai alam semesta ini, menghidupkan, mematikan, mengazab, memberi pahala, dan sebagainya. Maka jawabannya mungkin sangat jauh dari perkiraan kalian. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka meyakini bahwasanya yang mencipta, memberi rezeki, mengatur segala urusan, menguasai alam semesta ini hanya Allah saja satu-satunya, hanya Allah. Jadi mereka meyakini itu. Dengan kata lain, mereka itu bertauhid rububiyah yang pertama ini. Mungkin kalian akan bertanya, apa iya Pak? Bapak ini ngomong benar atau ngarang nih? Itu ya. Maka saya tidak berbicara kecuali yang saya tahu ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya kutip dari kitab Kashfus Syubhat, ya, menyingkap keraguan-raguan dalam tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang lahir pada tahun 1115 Hijriah, sekarang 1441, berarti sekitar 300-an tahun yang lalu. Di sini beliau menerangkan tentang dalil-dalil bahwa kaum musyrikin itu meyakini tauhid rububiyah. Pada pasal yang kedua, beliau mengatakan, judulnya Bayanul Adillati ala anna al-musyrikin alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi tauhidir rububiyah wa lam yukhrijhum dzalika min asy-syirki fil ibadah. Penjelasan dalil-dalil bahwasanya orang-orang musyrikin yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kaum musyrikin itu muqirrun, mereka mengakui tauhid rububiyah. Ya, berarti mereka bertauhid rububiyah, akan tetapi
tauhid rububiyah itu saja tidaklah mengeluarkan mereka dari kesyirikan dalam masalah ibadah. Contoh, ya, yaitu surat Yunus ayat 31. Surat Yunus ayat 31, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul, katakanlah. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada kaum musyrikin Mekah. Apa yang disuruh Allah untuk dikatakan pada mereka? Katakanlah, tanyakanlah. May yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr. Siapakah yang mengatur segala urusan? Maka jawabannya mereka langsung Allah mengatakan fasayaqulunallah. Maka mereka akan segera serta-merta spontan menjawab Allah. Ya. Jadi dalam bahasa Arab nih yaquluna itu artinya mereka akan berkata. Di awal yaquluna didahului sa. Sa ini maknanya akan segera. Ya, dalam waktu yang dekat. Padahal yaquluna sendiri sudah mengandung makna akan. Ya, dalam waktu yang dekat. Ditambah sa makin kuat, akan segera berkata. Terus sebelum sa ditambah lagi kata-kata fa. Fa ini lebih lil qarib, lebih menunjukkan lebih dekat lagi, segera serta merta spontan. Jadi ada 3 lapis, fa, sa, dan yaquluna. Ini dalam bahasa Arab. Jadi Allah di sini maksudnya menceritakan bahwasanya orang kafir Quraisy itu jawabnya itu tanpa jeda, tanpa ragu-ragu, spontan. Siapa yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki pada kalian, menguasai alam semesta ini? Oh Allah. Tanpa mereka berpikir panjang, karena memang mereka taunya itu. Gitu. Jadi memang orang kafir Quraisy meyakini bahwasanya hanya Allah yang mampu melakukan segala hal di atas. Gitu. Maka kata Allah, faqul afala tattaqun. Maka wahai Muhammad, katakan pada mereka, afala tattaqun. Lah kalau kalian tahu, kenapa kalian tidak takut? Nah, gitu. Kenapa kalian tidak bertakwa pada Allah? Dalil yang lain, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 48 sampai 49. Allah mengatakan, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, milik siapakah langit dan apa yang ada pada bumi? Milik siapakah bumi ini dan isinya apabila kalian benar-benar mengetahui? Sayaquluna lillahi. Maka mereka segera serta-merta spontan menjawab milik Allah. Jadi ini orang kafir nih jawabnya seperti itu, orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah. Jadi mereka mengakui bahwasanya bumi ini adalah dan isinya milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Maka katakanlah, kenapa kalian tidak ingat? Ya. Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapakah Rabb Tuhan semesta langit yang 7 dan Tuhannya, Rabbnya Arasy yang besar. Sayaquluna lillah. Maka mereka serta-merta mengatakan milik Allah. Qul afala tattaqun. Maka katakan, kenapa kalian tidak takut? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakanlah, siapakah yang berada di tangannya kerajaan segala sesuatu, kepemilikan segala sesuatu, wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Ya, dan dia mengazab dan tidak ada yang bisa lari dari azabnya, in kuntum ta'lamun. Kalau kalian memang betul-betul paham. Sayaquluna lillah. Maka mereka mengatakan milik Allah. Qul fa anna tusharun. Maka katakan wahai Muhammad, lah kalau kalian memang tahu, sudah tahu, fa anna tusharun, kenapa kalian bisa dipalingkan dari agama yang benar? Nah, dari sini banyak ayat-ayat yang lain yang sebenarnya membuktikan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu bertauhid rububiyah, yaitu mereka meyakini bahwasanya hanya Allah saja yang mampu mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ya, memberi azab, memberi pahala, memasukkan ke surga, memasukkan ke neraka, menciptakan segala sesuatu, menguasai alam semesta, mengurus segala aturan,
di alam semesta ini dan sebagainya. Kalau memang mereka para kafir Quraisy bertauhid seperti itu, pertanyaannya muncul masalah. Kenapa mereka memerangi dan memusuhi Nabi Muhammad SAW tatkala beliau berdakwah? Kan gitu. Bukankah sama-sama bertauhid nih? Rasulullah juga berkeyakinan seperti itu. Lah mereka juga ternyata seperti itu. Tapi kok mereka tetap memusuhi Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan kedua, kalau mereka memang bertauhid rububiyah, kenapa Rasulullah juga masih mendakwahi mereka seolah-olah mereka belum masuk Islam? Seolah-olah tauhid rububiyah tidak cukup. Maka kita bisa simpulkan beberapa hal di sini. Pertama, tauhid rububiyah tidaklah cukup untuk memasukkan seseorang sebagai seorang Islam. Dia meyakini Allah mencipta, memberi rizki, menguasai alam semesta, mengatur segala urusan, mematikan, menghidupkan, sebagainya. Dia meyakini bahwasanya, seseorang itu meyakini bahwasanya hanya Allah saja sanggup melakukan itu, tapi bertauhid ini saja, itu tidak cukup membuat dia masuk Islam. Itu kesimpulan pertama. Ya. Kedua, berarti kalau memang itu bukanlah syarat cukup untuk seseorang masuk Islam, berarti para nabi dan rasul yang diutus pasti bukan untuk mengajarkan tauhid ini, tauhid rububiyah ini. Karena umat-umat yang diutus rasul, diutus mereka kepada umat tersebut ternyata sudah bertauhid ini. Berarti ada tauhid yang lain yang sebenarnya merupakan misi utama para nabi dan rasul, dan bukan tauhid rububiyah ini. Maka bisa kita pahami bahwa suatu kekeliruan di kalangan para dai, para pendakwah, atau para guru agama yang kalau mereka mengajari tauhid itu penekanannya hanya di tauhid rububiyah saja, selalu seperti itu, tanpa memberikan perhatian kepada tauhid yang berikutnya. Jadi sering banyak kita mendengar kajian akidah itu ngomongnya hanya Allah mencipta, memberi rezeki dan sebagainya. Kalau itu boleh dikatakan mayoritas dan hampir semua umat Islam meyakini itu. Bahkan orang-orang kafir Quraisy di zaman dulu juga meyakini itu. Walaupun saya katakan ternyata suatu musibah di zaman sekarang banyak sekali umat Islam sendiri sudah melakukan kesyirikan dalam tauhid rububiyah ini. Padahal orang Quraisy, musyrikin Quraisy zaman dulu sendiri tidak melakukan kesyirikan ini. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, banyak kaum muslimin meyakini bahwasanya ada wali-wali keramat yang bisa mengabulkan doa, padahal sudah mati di kuburnya. Mereka berdoa di kubur, minta pada wali keramat tersebut. Betapa banyak orang Islam yang seperti itu. Mereka meyakini bahwasanya orang-orang yang dianggap keramat yang sudah mati di kubur tersebut bisa mengabulkan doa mereka, bisa memberi jodoh, bisa menyembuhkan sakit, bisa memudahkan urusan. Subhanallah. Padahal itu perbuatan yang hanya Allah yang sanggup melakukannya. Padahal itu orang-orang yang sudah mati tersebut, yang dianggap wali keramat itu, belum tentu, walaupun masih hidup, belum tentu bisa mengabulkan permintaan mereka. Apalagi sudah mati. Yang gitu ya. Oke, berarti tauhid yang pertama ini, tauhid rububiyah ini, bukanlah tauhid yang merupakan misi utama para nabi dan rasul. Lah, kalau begitu tauhid yang mana? Tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Inilah yang merupakan misi utama para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, dan seterusnya sampai Isa, ya, dan sampai Nabi Muhammad SAW. Apa itu tauhid uluhiyah? Kita bahas sekarang insyaallah ta'ala.